bukan hanya ngomongin pintar, anak jadi cerdas, juara, bukan itu. Melemahnya karakter di lingkungan pendidikan. Psikologi pendidikan anak sedikit sekali, sampai akhirnya apa? 4 dari 40 siswa di Indonesia SD itu sebenarnya disleksia. Tetapi guru-guru tidak diajarkan itu sehingga mereka gagal memahami anak-anak seperti itu, sehingga anak-anak yang berpotensi menjadi orang besar di masa depan malah jadi preman. Gara-gara salah diagnosis. Semua anak pada dasarnya senang belajar, dan belajar yang efektif adalah belajar dalam suasana yang menyenangkan, bukan dalam suasana stres, tekanan, tuntutan, dan sebagainya. Dan setiap anak juga saya merasa setiap anak itu unik, otentik, dan tidak terbandingkan. Itu cara kita masuk untuk bisa mengenali dirinya dan akhirnya bisa memberikan pembelajaran yang efektif, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Serupa Morin dengan NIM 12 102487 2025 001. Saya dari Program Studi Pendidikan Sejarah Semester 2 dari Universitas Banda Neira. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai seputar psikologi pendidikan. Kalian tahu gak sih psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari tingkah laku manusia dalam konteks pendidikan, mencakup proses belajar mengajar, perkembangan peserta didik, serta faktor kognitif, sosial, dan emosional. Nah, gimana? Kalian sudah dengar kan? Tetapi biar kalian makin tahu tentang psikologi pendidikan, yuk kita pelajari bersama. Apa itu psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang berupaya menerapkan teori-teori dan konsep psikologi untuk memahami dan meningkatkan pembelajaran dan pengajaran di lingkungan pendidikan formal. Sederhananya, psikologi pendidikan berkaitan dengan studi bagaimana siswa belajar, baik anak, remaja maupun dewasa, dan bagaimana dengan ilmu psikologi guru dapat membantu mereka untuk belajar dengan efektif. Definisi psikologi. Psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari perilaku manusia, pikiran, proses mental, dan alasan dibalik tindakan tersebut. Ilmu ini menggali berbagai aspek emosi, motivasi, dan fungsi kognitif untuk mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, serta mengubah perilaku demi meningkatkan kesejahteraan hidup dan kesehatan mental. Dan ada juga psikologi merupakan ilmu yang mempelajari jiwa. Peranan ilmu psikologi dalam pendidikan sangatlah penting, sebab dalam bidang pendidikan, seorang pendidik harus mengetahui karakteristik jiwa dan kepribadian peserta didiknya. Psikologi merupakan salah satu aspek yang menjadi landasan pendidikan. Psikologi pendidikan menjadi pedoman seorang pendidik untuk mengetahui perilaku dan sikap peserta didiknya. Tujuan pembelajaran: yang pertama, memahami karakteristik siswa; yang kedua, mengembangkan metode mengajar; yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran; yang keempat, menciptakan lingkungan kondusif; dan yang kelima, yaitu proses evaluasi yang akurat. Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan cabang ilmu psikologi yang berupaya menyelidiki karakteristik perilaku dan perkembangan individu dalam bidang pendidikan. Psikologi pendidikan digunakan untuk memahami siswa sebagai pelajar dan guru sebagai pengajar. Psikologi pendidikan merupakan hal yang penting dalam bidang pendidikan, sebab dengan psikologi pendidikan, para pegiat pendidikan dapat menentukan sikap terhadap perilaku orang-orang yang ada dalam bidang pendidikan. Psikologi pendidikan juga menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, serta menentukan tujuan pembelajaran. Poin penting mengenai psikologi. Definisi berasal dari kata Yunani yaitu psis yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu.
Psikologi secara harfiah adalah ilmu tentang jiwa, namun berkembang menjadi studi empiris tentang perilaku dan proses mental. Dan secara etimologi, yaitu asal-usul kata, psikologi berasal dari bahasa Inggris yaitu psychology, yang berakar dari dua kata bahasa Yunani yaitu Greek yang diserap di dalam bahasa Inggris. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya baik dari segi spiritual, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, maupun keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Definisi pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik. Kata didik ini ia mendapatkan awalan kata me, sambungan dari mendidik, artinya mengarahkan, menyampaikan, memberikan latihan. Dalam kata latihan yaitu ada pengajaran, tuntunan, pimpinan mengenai akhlak, kecerdasan pikiran. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Karakteristik perkembangan peserta didik. Peserta didik dalam proses pendidikan merupakan salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral. Peserta didik menjadi pokok persoalan dan tumpuan perhatian dalam semua transformasi yang disebut pendidikan, karena peserta didik merupakan komponen manusiawi yang terpenting dalam proses pendidikan. Maka seorang guru dituntut mampu memahami perkembangan peserta didik, sehingga guru dapat memberikan pelayanan pendidikan atau menggunakan strategi pembelajaran yang relevan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa tersebut. Ketepatan materi yang disampaikan guru dengan tingkat perkembangan siswa akan mempengaruhi hasil belajar siswa itu sendiri. Karakteristik anak usia sekolah dasar. Usia rata-rata anak Indonesia saat masuk sekolah dasar atau SD adalah 6 tahun dan selesai pada usia 12 tahun. Jika mengacu pada pembagian tahapan perkembangan anak, maka anak usia sekolah berada dalam dua masa perkembangan, yaitu masa kanak-kanak tengah atau 6 tahun sampai dengan 9 tahun dan masa kanak-kanak akhir yaitu 10 tahun sampai dengan 12 tahun. Anak-anak usia sekolah ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang usianya lebih muda. Ia senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Karakteristik anak usia sekolah menengah. Dilihat dari tahapan perkembangan yang disetujui oleh banyak ahli, anak usia sekolah menengah atau SMP berada pada tahap perkembangan pubertas atau 10 tahun sampai dengan 14 tahun. Terdapat sejumlah karakteristik yang menonjol pada anak usia SMP ini, yaitu 1. Terjadinya ketidakseimbangan proporsi tinggi dan berat badan. 2. Mulai timbulnya ciri-ciri seks sekunder. 3. Kecenderungan ambivalensi antara keinginan menyendiri dengan keinginan bergaul, serta keinginan untuk bebas dari dominasi dengan kebutuhan bimbingan dan bantuan dari orang tua. 4. Senang membandingkan kaidah-kaidah, nilai-nilai etika atau norma dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan orang dewasa. 5. Mulai mempertahankan secara skeptik mengenai eksistensi dan sifat kemurahan dan keadilan Tuhan. 6. Reaksi dan ekspresi emosi masih labil. 7. Mulai mengembangkan standar dan harapan terhadap perilaku diri sendiri yang sesuai dengan dunia sosial. Dan 8. Kecenderungan minat dan pilihan karier relatif sudah lebih jelas. Karakteristik anak usia remaja. Masa remaja pada 12 tahun sampai dengan 21 tahun merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa orang dewasa. Anak usia remaja masuk pada masa sekolah menengah atas atau SMA. Masa remaja sering dikenal dengan masa pencarian jati diri. Masa remaja ditandai dengan sejumlah karakteristik,
yaitu 1. Mencapai hubungan yang matang dengan teman sebaya. 2. Dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi masyarakat. Yang ketiga, menerima keadaan fisik dan mampu menggunakannya secara efektif. 4. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. 5. Memilih dan mempersiapkan karier di masa depan sesuai dengan minat dan kemampuannya. 6. Mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan, hidup berkeluarga, dan memiliki anak. 7. Mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara. 8. Mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. 9. Memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Dan 10. Mengembangkan wawasan keagamaan dan meningkatkan religiusitas. Contoh psikologi pendidikan yang menunjukkan bagaimana pembelajaran dan perilaku dipengaruhi dalam lingkungan pendidikan meliputi pengamatan terhadap siswa secara individual, mengidentifikasi lingkungan belajar yang efektif, serta menganalisis dan memahami metode pengajaran spesifik yang memengaruhi siswa untuk berhasil dalam jangka panjang. Kesimpulan dari psikologi pendidikan adalah cabang ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia dalam konteks belajar mengajar. Ilmu ini berfungsi sebagai landasan bagi pendidik untuk memahami karakteristik siswa, merancang strategi pembelajaran yang tepat, dan menciptakan lingkungan kelas yang efektif.